Selamat pagi, Ibu dosen pengampu arsitektur komputer serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang berisikan saya, Alexander Tarunaryoso, Amrizal, Muhammad Adil Saputra, dan Naufal Taufik Al-Hakim akan mempresentasikan tentang Reduced Instruction Set Computer atau RISC. Sebelumnya kita perlu mengetahui apakah yang dimaksud dengan RISC. RISC itu secara umum adalah simplifikasi set instruksi komputer atau instruksi-instruksi sederhana yang dapat dieksekusi dengan cepat, seperti itu. Yang pertama, kita akan membahas tentang karakteristik eksekusi instruksi. Hal yang akan kita bahas itu merupakan evolusi dari bahasa pemrograman dari CISC, RISC ke superscalar. Di sini ada tabel mengenai karakteristik dari beberapa prosesor CISC, RISC, dan superscalar. Yang pertama adalah kita akan bahas tentang CISC, Complex Instruction Set Computer. CISC itu merupakan set instruksi yang kompleks, tapi berbeda dengan RISC. CISC ini digunakan untuk mempermudah penulisan program dalam bahasa assembly, seperti itu. Pada tabel ini ada beberapa program CISC yang dijadikan contoh, seperti yang pertama adalah IBM 370 garis miring 168, VAX 11 garis miring 780, dan Intel 80486. Berikut adalah detail-detailnya, propertiesnya, tahun dibuat, jumlah instruksi, dan instruksinya, mode pengalamatan, jumlah register, ukuran memori, dan ukuran cache. Silahkan jika ingin dihentikan videonya untuk melihat lebih lanjut dari tabelnya. Yang kemudian adalah karakteristik RISC, seperti yang kita sudah pelajari tadi. RISC itu memiliki instruksi-instruksi sederhana yang dapat dieksekusi dengan cepat. Berikut adalah contoh-contoh dari prosesor RISC. Yang pertama ada Motorola 88000 dan MIPS R4000. Berikut propertiesnya dari tahun dibuat sampai ukuran cache-nya. Silakan dapat dihentikan videonya jika ingin dilihat lebih detail lagi. Yang selanjutnya adalah karakteristik superscalar. Apa itu superscalar? Superscalar ini merupakan prosesor yang menggunakan dalam memproses instruksi-instruksinya itu menciptakan jalur paralel yang kemudian dapat dieksekusi secara paralel. Instruksi-instruksi yang berbeda dapat dieksekusi secara paralel. Berikut adalah propertiesnya dari prosesor superscalar IBM RS garis miring sistem 6000.
dan Intel 8096 ini. Silakan jika ingin dihentikan videonya untuk melihat lebih lanjut. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek-aspek komputasi. Untuk memahami RISC harus diawali dengan tinjauan-tinjauan singkat tentang karakteristik eksekusi instruksi. Kita bahas yang pertama. Dalam segi operasi ada beberapa perintah seperti assign, loop, call, if, go to, dan lain-lain. Berikut frekuensi kejadian dinamik, instruksi mesin berbobot, dan frekuensi memori berbobot. Kita mengambil dua contoh bahasa. Yang pertama adalah Pascal, bahasa Pascal. Yang kedua adalah bahasa C. Silakan jika ingin dipahami lebih lanjut tabelnya dapat di pause dulu videonya, dapat dihentikan. Yang selanjutnya adalah dari segi operan. Contohnya masih sama, kita menggunakan bahasa Pascal dan bahasa C, dan di sini ada 3 indikator dari jumlah konstanta integer, variabel skalar, dan array atau struktur. Berikut juga ada rata-ratanya. Dapat dihentikan dulu videonya untuk melihat lebih lanjut. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan dengan rekan saya. 2. Penggunaan file register besar. Alasan diperlukannya penyimpanan register adalah dengan melihat kenyataan bahwa menyimpan register merupakan perangkat penyimpanan paling cepat yang lebih cepat dibandingkan dengan memori utama dan memori cache. File register secara fisik berukuran kecil dan umumnya berada pada satu keping dengan ALU atau Arithmetic Logic Unit dan Control Unit, dan hanya memakai alamat yang lebih pendek dibandingkan dengan alamat cache dan memori. Penggunaan file register besar kedua. Dengan demikian diperlukan strategi yang dapat menjaga operan yang paling sering diakses tetap di dalam register, dan untuk meminimalkan operasi register memori. Dalam memaksimalkan register dipakai 2 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan perangkat lunak dan yang kedua pendekatan perangkat keras. Yang ketiga adalah register Windows. Penggunaan register dalam jumlah yang besar akan mengurangi kebutuhan mengakses memori. Dalam hal ini, tugas perancang adalah mengatur register-register sedemikian rupa sehingga tujuan dapat tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik Alatin. Saya dari kelas 17 Saya akan menjelaskan subbab nomor 4, yaitu perbandingan antara file register berukuran besar dan cache memori. Pertama, file register yang diorganisasikan menjadi 2 jendela berfungsi menjadi buffer kecil, itu buat menampung subset dari semua variabel yang kemungkinan bakal dipakai file register ini. Selanjutnya, file register ini berfungsi kurang lebihnya menyerupai cache memori sebenarnya, kayak mempercepat proses akses data, mempercepat kinerja sama performa memori perangkat kalian, dan juga untuk meringankan beban tugas prosesor dari laptop atau PC kalian itu. Selanjutnya, file register tidak efisiensi dalam menggunakan ruang, karena nggak semua prosedur akan memerlukan ruang jendela sepenuhnya yang telah diberikan. Yang terakhir, ini ada tambahan, harga per bit register ini lebih mahal ya daripada cache memori, karena file register ini dituntut untuk beroperasi dengan cepat gitu, dan dipakai secara bersamaan, sehingga dia butuh lebih banyak bit, jadi lebih mahal.
Nah, yang kedua ini cache. Yang pertama, data akan dibaca ke dalam cache dalam bentuk blok-blok, sedangkan file register itu hanya berisi variabel-variabel yang sedang digunakan aja. Yang kedua, cache membaca satu blok data yang mungkin sebagian darinya nggak akan digunakan, jadi dia ada tapi ada kedetek mungkin ya, kedetek tapi nggak bakal digunakan, cuma sekedar ada aja gitu. Yang terakhir ini cache memory memiliki kemampuan untuk menangani variabel global dan juga variabel lokal gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fuadi Firdaus Nasution dari kelas 17 2C04. Di sini saya akan menjelaskan subbab 5 dan 6. Subbab 5, optimasi register berbasis kompiler. Pada mesin RISC hanya tersedia register dalam jumlah yang sedikit, sekitar 15-32 buah. Di sini, penggunaan register yang telah dioptimalkan tersebut merupakan tanggung jawab kompiler. Fungsi kompiler adalah untuk menjaga operan bagi komputasi sebanyak mungkin di dalam register dan bukannya di dalam memori utama. Hal itu ditunjukkan untuk meminimalkan operasi load dan store, jadi tidak perlu menunggu waktu yang lama. Subbab 6. Karakteristik CISC versus RISC. Rancangan RISC dapat memperoleh keuntungan dengan mengambil sejumlah fitur CISC. Begitu juga dengan rancangan CISC dapat memperoleh keuntungan dengan mengambil sejumlah fitur RISC. Jadi dia sama-sama menguntungkan di sini. Ciri-ciri RISC sebagai berikut. Yang pertama adalah instruksi berukuran tunggal. Yang kedua, ukuran yang umum adalah 4 bit. Yang ketiga, jumlah mode pengalamatan data yang sedikit, kurang lebih 5 buah. Yang keempat, terdapat pengalamatan tak langsung. Yang kelima, tidak terdapat operasi yang menggabungkan operasi load atau store dengan operasi aritmatika. Yang keenam, tidak dapat lebih dari satu operan beralamat memori per instruksi. Yang ketujuh, tidak mendukung peralatan sembarang bagi data untuk operasi load atau store. Yang kedelapan, jumlah maksimum pemakaian memori management unit atau MMU bagi suatu alamat data adalah sebuah instruksi. Yang kesembilan, jumlah bit bagi register spesifir sama dengan 5 atau lebih. Yang ke-10, jumlah bit floating point register spesifir 4 atau lebih. Terima kasih. 7. Kontroversi RISC dan CISC. Pagar 1. Tidak terdapat mesin-mesin RISC dan CISC yang sebanding dalam hal harga, tingkat teknologi, kompleksitas data, kecanggihan, kompiler, dan sebagainya. Tidak terdapat pengujian program yang pasti, kinerja bervariasi sesuai dengan programnya, kesulitan dalam mengumpulkan akibat yang disebabkan perangkat keras yang berkaitan dengan keterampilan dan dalam membuat kompiler. Kontroversi RISC dan CISC pagar 2. Kesulitan dalam mengumpulkan akibat-akibat yang disebabkan perangkat keras yang berkaitan dengan keterampilan dalam membuat kompiler. Sebagian besar analisis komparatif tentang RISC dilakukan pada mesin-mesin mainan, bukannya pada mesin-mesin komersial. Selain itu, sebagian besar mesin yang tersedia secara komersial dan diiklankan sebagai RISC memiliki karakteristik campuran antara RISC dan CISC. Dengan demikian, perbandingan yang adil dengan mesin CISC
komersial, dan murni sangatlah sulit dilaksanakan. Dalam beberapa tahun terakhir, kontroversi RSC dengan CISC semakin berkembang. Terima kasih.